Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sevi, apa kabar hari ini Ibu? Selamat pagi Bu Indah, alhamdulillah kabar baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah Ibu, saya juga baik. Ibu Sevi hadir di sini bersama dengan Pak Suryono nggih? Nggih Bu. Selamat pagi Pak Suryono, apa kabar hari ini Pak Suryono? Selamat pagi Bu Indah, alhamdulillah saya juga alhamdulillah. Ya, syukurlah. Baik, pada hari ini kita akan melakukan supervisi akademik berkaitan dengan Ibu Sevi yang akan melakukan coaching dengan Pak Suryono. Dan sebelum kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Sevi. Jadi, Ibu Sevi ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin Ibu membantu saya mengembangkan kompetensi, membangun hubungan dengan coach berupa mendengarkan aktif. Saya merasa kompetensi ini penting untuk meningkatkan efektivitas saya dalam membimbing coach saya. Baik, jadi Ibu ingin membantu mendengarkan aktif dengan coach. Kemudian bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu mengamati bagaimana saya memulai sesi coaching dan menjalin hubungan dengan coach. Saya ingin fokus pada kemampuan saya untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan empati, dan membangun kepercayaan. Ya, jadi Ibu ingin fokus ya pada kemampuan Ibu untuk mendengarkan aktif. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Ibu? Saya menilai bahwa pengembangan kompetensi ini akan membantu saya untuk menciptakan ruang yang aman dan suportif bagi coach, sehingga mereka merasa nyaman untuk berbagi pemikiran dan perasaan mereka. Saya yakin bahwa dengan mengembangkan kompetensi ini, saya dapat membantu coach untuk mencapai potensi yang penuh mereka. Ya, jadi pada bagian untuk menciptakan ruang yang aman dan suportif gitu. Selanjutnya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini, Bu? Saya berharap dari observasi ini, Ibu dapat memberikan saya umpan balik yang konstruktif tentang bagaimana saya meningkatkan kemampuan saya untuk membangun report dengan coach. Saya ingin belajar dari pengalaman Ibu dalam membimbing coach dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Ya, jadi ada umpan balik Ibu yang konstruktif. Baik, terima kasih Bu Sevi. Saya akan memantau coaching dari Bu Sevi. Silakan untuk melakukan coaching. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu Sevi. Baik Pak Yun, kita laksanakan sesi coachingnya deh. Baik ya. Apa yang ingin Bapak diskusikan dari sesi coaching ini? Baik Bu, begini jadi ya. Saya mengampu pembelajaran bahasa Inggris. Bagaimana kita ketahui dalam bahasa itu ada 4 potensi nih Bu. Membaca, mendengarkan aktif, menulis, dan writing. Serta satu lagi speaking atau bicara. Tapi dalam kelima kompetensi itu tadi harus dibangun berdasarkan kalimat yang bagus, yang benar sesuai dengan kaidah. Nah, dari inti kalimat itu harus ada kosakata nih Bu. Nah, ini permasalahan utamanya Bu. Anak-anak itu kosakatanya sedikit, menghafalnya juga sedikit. Jadi saya sedikit sangat galau nih Bu, susah untuk bagaimana sih caranya ya anak-anak itu bisa menguasai dan mengembangkan kosakata sebanyak mungkin, jadi nanti mereka bisa menghasilkan kalimat yang bagus untuk berbahasa Inggris, baik menulis ataupun berbicara ya Bu ya, speakingnya. Jadi kosakatanya ini sangat-sangat apa Bu ya, sangat kurang Bu, sangat minim gitu. Kalau begitu, harapan Bapak dari sesi coaching kali ini apa Pak? Nanti setelah saya ngobrol atau berdiskusi dengan Ibu, saya berharap saya bisa menemukan solusi bagaimana caranya saya bisa meningkatkan kemampuan anak-anak dalam menguasai kosakata ya.
Tidak hanya dalam menulis saja, tapi juga berbicara bagaimana pronunciation-nya, atau nanti bagaimana mengkomunikasikannya secara luas sebagai bahasa yang paling tidak mereka mengerti Bu, walaupun bukan bahasa ibu ya. Jadi bisa menemukan solusi atas permasalahan bagaimana mengembangkan kosakata anak. Berarti Bapak berharap anak-anak bisa mengembangkan kosakata, setiap hari mereka bertambah kosakatanya seperti itu ya Bang ya. Iya. Lalu menurut Pak Yon sendiri untuk mengembangkan kosakata pada murid itu bagaimana Pak? Kalau menurut saya ini karena bahasa Inggris itu berbasis pada kata dan kebiasaan ya, karena bahasa itu ya. Jadi saya akan membangun kebiasaan mereka untuk menghafalkan kosakata, mungkin dengan cara memberikan satu hari itu mereka harus menghafalkan 5 kosakata Bu, tapi dengan dibantu oleh kita, dibimbing oleh kita. Bimbingan dan bantuan kita mungkin berupa memberikan kartu ya, kartu bergambar. Artinya anak harus tahu apa ini masuk kartu, kosakatanya apa. Tentu mereka akan bisa searching melalui media, bisa searching artinya melalui kosakata, terus gambar itu mereka harus kuasai kosakatanya, baik cara melafalkannya dan cara menuliskannya. Harapan saya mungkin akan bertambah terus itu yang pertama dengan kosakata. Yang kedua mungkin untuk membangun kalimat dari kosakata yang telah mereka hafalkan, mungkin dengan memberikan mereka tugas menulis pengalaman kegiatan yang sekiranya itu kegiatan yang paling menarik atau kegiatan yang benar-benar menarik minat mereka di buku harian. Tidak setiap hari sih Bu, tapi dalam 1 minggu itu mana yang paling menarik dalam diary mereka, tentu dengan menggunakan kosakata yang tadi diajari dan di buku harian mereka itu Bu, jadi 2 ya, kosakata harian yang buku harian yang harus diterangkan. Dari yang Bapak sebutkan tadi, ada lagi Pak? Kalau menurut saya mungkin ada Bu, ini mungkin ya, setelah mereka mencatat kegiatan mereka yang menarik dalam bahasa Inggris, terus menghafal kosakata, kita perlu memantau mereka dengan cara mereka harus mengkomunikasikannya, berarti mereka harus mempresentasikannya. Mungkin itu di sela-sela pembelajaran atau di akhir pembelajaran saya bisa ngeceknya dengan cara seperti itu, dengan bertanya kosakata apa saja yang kamu hafalkan, ini Pak, coba bahasa Inggrisnya apa, coba kalimat diarinya seperti apa, itu mungkin seperti itu. Apakah ada rekan guru yang bisa dilibatkan dalam kegiatan ini? Nah ini Bu, mungkin saya bisa minta bantuan sama rekan guru, ada beberapa, mungkin Bu Uci bisa, Bu Aski atau Pak Riki ini. Kebetulan Pak Riki baru selesai pendidikan dalam jabatan ya Bu ya. Itu hampir sama materinya dengan yang sedang kita alami ya, mereka hampir sama. Ini beliau itu orangnya kreatif terhadap gambar-gambar. Kebetulan juga dia prakarya, seni lukisnya juga bagus. Nanti saya minta bantuan Pak Riki untuk membuat kartu kosakata yang gambar itu Bu, ini bagian ini penting banget ini Bu, harus saya pasarkan. Kelemahan saya juga nggak bisa gambar, jadi saya minta bantuan sama Pak Riki untuk membuatkannya Bu. Kira-kira kapan waktunya Pak? Kalau waktu mungkin akan saya laksanakan segera mungkin, terutama mengkonsep 1 hari 5 kata, terus mengkonsep diarinya itu seperti apa, akan saya konsep mungkin malam ini ya, konsepnya seperti apa nanti saya bicarakan dengan Pak Riki juga saya ini mungkin besok. Kalau saya konsepnya matang tentang bagaimana caranya, saya sudah dengan Pak Riki untuk membuat kartunya itu. Ya. Bagus sekali ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan sesi coaching ini Pak? Ya dari sesi coaching dengan Ibu saya merasa plong gitu Bu ya, dengan apa yang saya keluhkan, saya sudah ada gambaran nanti ke depannya seperti apa, dan saya senang sekali Bu untuk coaching kali ini. Terima kasih ya Bu ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa harapan-harapannya bisa terrealisasi dengan baik dalam waktu singkat nih Pak. Iya Bu. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Pak Yon. Terima kasih kembali Bu.
Baik, setelah saya mengamati proses coaching Bu Sevi, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching tadi. Siap ya Bu Sevi? Bagaimana Ibu Sevi menilai sendiri performa dalam kompetensi membangun hubungan dengan coach tadi, Ibu? Saya merasa performa saya sudah cukup baik. Saya berhasil membangun report dengan coaching dengan cepat dan mereka merasa nyaman untuk berbagi pemikiran dan perasaannya. Ya Ibu, saya tadi mengamati pada saat Ibu memulai sesi coaching, Ibu menunjukkan empati dan perhatian yang tulus kepada coach. Hal ini membantu membangun rasa saling percaya dan membuat coach merasa nyaman untuk berbicara. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, Ibu. Terima kasih atas umpan baliknya, Bu. Saya senang mendengar bahwa saya sudah melakukan hal yang benar. Iya Ibu, jadi namun demikian saya juga melihat poin-poin yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi Ibu menggunakan kata kira-kira, sebaiknya Ibu kurangi, bahkan dihilangkan gitu, bisa diganti katanya. Misalnya tadi saya mendengar itu Ibu itu mengucapkan kira-kira menurut Bapak Suryono kapan akan melaksanakan apa yang Bapak tadi sampaikan. Mungkin bisa Ibu kurangi ya. Jadi langsung saja Ibu, menurut Bapak Suryono, kapan akan melaksanakan apa yang Bapak tadi sampaikan. Ya, kemudian untuk poin yang kedua Ibu, saat coaching tadi Ibu Sevi kurang bisa melakukan feedback mendalam pada coach. Ya, misalnya tadi coach memaparkan rekan gurunya yang berkompeten dalam membantu coach untuk melaksanakan ide ataupun gagasan yang dimunculkan tadi. Ya, bagaimana pendapat Ibu Sevi? Iya, Bu, maaf, saya tidak sadar bahwa saya melakukan hal itu. Terima kasih telah memberitahukan kepada saya, Bu. Saya akan berusaha untuk lebih mengurangi kata kira-kira dalam proses di mana yang akan datang. Saya juga akan meningkatkan feedback lebih mendalam agar coach lebih percaya diri. Ya, ini bagus sekali Ibu. Saya yakin Ibu Sevi bisa meningkatkan performa Ibu dalam membangun hubungan dengan coach. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu Sevi lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, Ibu? Saya akan lebih fokus untuk mengurangi kata kira-kira, Bu, dan feedback lebih mendalam dengan berlatih coaching dan belajar lagi dari beberapa referensi tentang coaching, Bu, dan menunjukkan empati kepada coaching dalam situasi. Baik Ibu, itu rencana yang bagus sekali ya Ibu ya. Saya yakin Ibu Sevi bisa mencapainya. Hasil pengamatan kita hari ini nanti akan saya catatkan ke dalam form supervisi akademik. Nah, sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses supervisi ini? Saya mendapat banyak hal, Bu, dari proses supervisi ini. Saya belajar bahwa saya perlu lebih fokus dan mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan empati kepada coach. Saya juga belajar tentang pentingnya membangun hubungan dengan coach untuk menciptakan ruang yang aman dan suportif bagi mereka. Baik Ibu, saya senang mendengarnya. Saya yakin Ibu Sevi akan menjadi coach yang lebih efektif dengan terus belajar dan mengembangkan diri ya Bu. Terima kasih atas masukannya, Bu, dan terima kasih juga atas kesempatan. Baik Ibu, sama-sama. Terima kasih Pak Suryono untuk semuanya dalam sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.